Shalom. Selamat hari Minggu. Kita mengucap syukur hari ini kita boleh beribadah kembali. Dan ingat betapa indahnya saat kita mengalami perjumpaan, mengalami hadirat Tuhan. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita naikkan pujian indahnya saat yang teduh. Menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing di Mazmur 66 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Amin. Silakan duduk. Amin. Cuma disilakan duduk. Mari kita ambil waktu sejenak untuk lebih dalam bersama Tuhan di pagi yang indah ini, yang Tuhan izinkan kita ada hari ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dia Allah yang besar dalam hidup kita dan semua perbuatannya ajaib. Tidak ada Tuhan yang seperti Dia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia bagi kami dalam
hidup kami. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu, Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Cuma Tuhan yang menyaksikan secara online, nikmati hadirat Tuhan bagi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan, ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
sekali katakan sebuah bangsa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Haleluya. Tiada Tuhan seperti Engkau dalam hidup kami, Bapa. Tiada Tuhan yang begitu mengasihi kami selain Engkau. Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, Allah kami yang perkasa, yang kepadanya seluruh hidup kami bersandar. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang menyukai penyembahan kami. Terima kasih. Sebab Engkau Allah yang layak terima semua pujian kami. Sebab Engkau Allah yang layak diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian.
bersyukur, berterima kasih. Dan kami mau teruskan pujian kami, karena Engkau Allah satu-satunya yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami semua yang siap masuk dalam pujian yang lebih dahsyat kepada Allah, mau menyatakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan boleh salam kiri kanan, katakan sesuatu yang luar biasa hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan memimpinmu. Haleluya.
puji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat lagi, dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Dia ada yang berkuasa dalam hidup kita. Amin, amin. Cuma silakan dulu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, ketika kami memuji-Mu dengan segenap hati, kekuatan, dan jiwa kami merasakan Tuhan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman yang kami terima biarlah menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Biar firman ini menguatkan kami, firman yang menegur kami, tetapi juga firman yang memberkati kami. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan
membuat hati kami berkobar-kobar untuk menyenangkan Tuhan, karena Engkau satu-satunya Tuhan yang memulihkan kami, satu-satunya Tuhan yang mampu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kasih setia Tuhan bagi kami. Pagi hari ini kami menyenangkan Tuhan dengan pujian. Tuhan pasti memberkati kami melalui firman Tuhan. Hari Tuhan mengurapi kami semua ya Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan berbicara kepada kami, menguatkan, mengingatkan, menegur kami ya Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Bapa. Biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini meneguhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu depan jemaat-Mu. Bila Tuhan tolong sehingga firman Tuhan disampaikan berasal dari hati Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur, kami siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Anak-anak kita bersama dengan guru sekolah minggu akan berada di ruangan mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 22. Sebenarnya kita bisa baca dari ayat yang ke-12, namun karena temanya ada di ayat yang ke-21, maka kita baca dari ayat 20. Firman Tuhan mengatakan demikian. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah orang yang suka membaca, merenungkan firman Tuhan, dan mempercayai firman Tuhan, mempraktikkan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema kita adalah Dia pokok puji-pujianmu. Kita lihat sini bahwa sebenarnya kita melihat kitab Ulangan ini, Bapak Ibu Saudara, kitab ini disebut kitab Ulangan. Kenapa disebut kitab Ulangan? Karena kitab ini sebenarnya mengulang apa yang telah ada di dalam kitab Keluaran dan di dalam kitab Bilangan. Jadi semua perjalanan orang-orang Israel keluar dari Mesir itu sebenarnya sudah diberitahukan di Bilangan, lalu kemudian Keluaran, Bilangan itu semua sudah diberitahukan oleh Musa kepada umatnya. Namun Bapak Ibu Saudara, sampai di kitab Ulangan ini sebenarnya Musa sudah menjelang akhir hidupnya, pelayanannya bersama orang Israel. Perjalanan pelayanan Musa sudah berakhir di sini. Maka dia mengumpulkan tua-tua Israel bersama dengan umat Israel untuk mendengarkan nasihat, mengulang kembali apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kitab Keluaran maupun Bilangan. Bagaimana Tuhan menuntun mereka. Maka ayat 22 itu menguncinya. Itu mengunci dari semua itu. Ayat 22 dikatakan dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sebenarnya ini mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Abraham. Ketika Abraham keluar dia sendirian, dia bilang, siapa yang akan meneruskan generasi saya? Tuhan membawa dia keluar untuk melihat bintang, menyuruhnya menghitung bintang. Dapatkah engkau menghitung bintang di langit itu? Abraham tidak mampu menghitungnya, sebab di dalam hati Allah akan ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada turunan Abraham. Abraham adalah bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman. Namun Bapak Saudara, perjalanannya waktunya lama sekali
Perjalanan yang dijanjikan oleh Tuhan begitu lama. Perjalanan orang Israel begitu lama. Banyak penderitaan, banyak kesulitan, banyak kesukaran, banyak kesusahan yang mereka alami. Bahkan sampai harus diasingkan dari tanah yang mereka sudah masuki. Pada waktu Yosua memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan itu, mereka harus tinggalkan tanah itu dan kembali lagi ke Mesir. Karena berada dalam kesulitan yang besar, kelaparan, kesulitan, susah, sakit, penyakit, dan kekurangan berbagai macam persoalan menyebabkan mereka harus meninggalkan tanah Kanaan. Bapak Saudara, sampai hari ini masalah orang Israel ini tidak habis-habis. Bangsa ini pernah hilang 100 tahun. Dan dalam hitungan kalau 50 tahun dianggap sudah hilang. Tetapi pernah bangsa ini 100 tahun hilang. Tetapi kemudian muncullah yang disebut dengan muncul di Warsawa. Itu yang disebut dengan sekarang ini yang bendera dan juga tanda Rasul Paulus Raja Daud itu. Ya, itu luar biasa muncul di sana. Lalu kemudian muncullah orang ini. Kemudian mereka berkumpul. Pada akhirnya tahun 1938 dibawa oleh Inggris kembali ke tanah Palestina dan tanah Kanaan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, 100 tahun dikatakan sudah punah, tetapi mereka masih ada. Sampai pada hari ini tetap ada. Inilah janji Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa kitab ini mengulang kembali apa yang sudah Tuhan perbuat, baik di dalam kitab Keluaran maupun kitab Bilangan. Bagaimana mereka berjalan di dalam penderitaan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Tuhan menyertai mereka dengan berbagai macam mujizat, berbagai tanda-tanda ajaib, bahkan perlindungan Tuhan bersama dengan mereka. Penyertaan Tuhan luar biasa kepada bangsa ini. Apakah bangsa ini mereka berhasil lulus ke bangsa ini? Ternyata tidak lulus, Bapak Saudara. Keluar dari tanah Kanaan, dari Mesir, banyak kali tanda-tanda. Tetapi mereka bersungut-sungut, Tuhan bawa mereka putar 40 tahun. Perjalanan bersama dengan Musa berputar-putar 40 tahun. Musa menghabiskan waktunya bersama dengan umat itu 40 tahun. Karena ketika dia 40 tahun baru dia bawa berkenan keluar orang Israel dari Mesir. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita lihat sini bahwa ketika Musa mengumpulkan mereka untuk mengatakan, mengulang kembali apa perbuatan-perbuatan Tuhan kepada mereka, maka Tuhan di sini Musa mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pokok puji-pujian. Apa sebenarnya pokok puji-pujian itu? Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, dikatakan sebenarnya Tuhan sebagai pusat, Tuhan sebagai sentral yang layak untuk apa? Yang layak untuk dipuji. Pusat untuk apa? Disembah. Pusat untuk diagungkan. Dialah pusat sentral dari seluruh perjalanan umat Israel. Orang-orang yang mengaku mengikuti Allah Abraham itu harus menjadikan Allah itu sebagai pusat sembahan mereka, pusat keagungan mereka kepada Tuhan itu. Dan karena itu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, baik untuk diagungkan, dipuji, disanjung. Luar biasa Bapak Saudara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ada beberapa kewajiban yang diungkapkan oleh Musa. Kalau lihat ayat 1 dan seterusnya itu cerita tentang bagaimana ketika loh batu 10 hukum itu disampaikan dan diulang menjadi baru, ya. Yang pertama Musa turun, orang Israel sudah menyembah berhala, dia hancurkan, lalu Tuhan panggil dia naik lagi, lalu dia membawa suatu papan yang dibuat lalu ditulis lagi, lalu kemudian turun lagi bawa 10 hukum. Sampai hari ini 10 hukum itu dibaca dan diingat oleh orang Israel, termasuk kita. Di dalam Keluaran pasal 20 nanti di situ diulang di situ. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah, dan seterusnya. Tapi Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat sini bahwa ada beberapa alasan yang wajib dilakukan oleh orang Israel. Alasan Musa meminta orang Israel untuk mengingat firman Tuhan, ayat 21. Alasan Musa mengingatkan mereka di ayat 21 dengan dialah Allah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang telah engkau melihatnya dengan matamu sendiri. Luar biasa Saudara.
Di sini ada kewajiban yang perlu diingat oleh orang Israel. Sebab di sini Bapak, sebab Tuhan Allah telah melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang dahsyat yang dilihat oleh orang Israel sendiri. Ada 3 kewajiban, yaitu kewajiban yang perlu diingat oleh orang Israel sebagai umat tebusan Tuhan. Kewajiban yang pertama adalah kewajiban kepada Allah di ayat 20 dan 21. Jadi Bapak Saudara, di atas itu kalau kita baca di atas itu ada kewajiban mulai dari ayat 12 dan seterusnya dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala, dan itu kewajiban kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, yang dimaksudkan oleh Musa kepada orang Israel, nasihat atau permintaannya adalah bahwa kewajiban orang Israel kepada Tuhan, kepada Allah mereka yang dahsyat itu adalah bagaimana mereka takut, bagaimana mereka mengandalkan Tuhan, bagaimana mereka menghormati Tuhan, bagaimana mereka mengingat, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dalam segala hal Tuhan tetap membela mereka. Dan itu pun Bapak Ibu Saudara sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan menyertai orang Israel, Tuhan pun menyertai kita. Itulah kewajiban orang Israel, harus taat, takut, patuh kepada perintah-perintah firman Tuhan. Ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang Israel dan umat Tuhan. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban kepada sesama. Ayat 18-19 itu. Ayat 18-19 itu kewajiban kepada sesama. Bapak sudah lihat ayat 18-19 dikatakan. Mulai 17. Sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun meminta suap. Ayat 18, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi Bapak Saudara, ini nasihat bagaimana kasih Tuhan kepada orang Israel. Kepada sesama juga orang Israel harus mengasihi orang-orang yang disebut orang asing, orang yang dahulu dianggap tidak layak. Karena Tuhan sudah menunjukkan kasih kepada mereka, maka mereka juga harus menunjukkan kasih kepada sesama. Jadi kewajiban orang Israel harus bukan saja kepada Tuhan, tapi kepada sesama, menunjukkan kasih kepada mereka. Ada semacam timbal balik, ya, tabur tuai. Kalau engkau menuai yang baik, taburkanlah yang baik. Engkau menerima yang baik, buat juga yang baik. Itu hukum tabur tuai, Bapak Saudara. Kita lihat sih bahwa orang Israel dahulu mereka orang asing di Mesir, tetapi oleh karena kasih Tuhan mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu kemudian dibawa pulang ke tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itulah nasihat firman Tuhan, bahwa kalau Tuhan menjadi pokok-pokok puji-pujian bagi umatnya, umat juga harus taat. Karena itu di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri berkata, kasihilah orang-orang seperti ini. Kasihilah orang lain, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Saudara, kita lihat di sini bahwa apa saja yang kita lakukan sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita lihat yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah kewajiban kepada diri sendiri. Ayat 22. Ayat 22 dikatakan di sana, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Itu berarti harus kewajiban diri sendiri itu mengingat bahwa dahulu kami kecil, dahulu kami tidak ada apa-apanya, dahulu kami terasing, tetapi sekarang kami menjadi orang yang hebat, kami menjadi orang yang dikenal, orang yang sungguh-sungguh ditakuti. Orang Israel adalah bangsa yang sangat ditakuti oleh karena begitu besarnya teknologi mereka. Dan karena itu janji Tuhan luar biasa. Karena itu kepada diri sendiri harus mengingat perbuatan Tuhan. Kepada diri sendiri harus mengingat kembali siapa dahulu dirinya, siapa yang dulu dirinya sendiri. Mengingat nenek moyang, 70 orang. Alkitab mencatat ketika mereka keluar dari Mesir, jumlah mereka 1 juta orang. Ketika keluar dari Mesir, jumlah mereka 1 juta orang. Dan 70 orang menjadi 1 juta.
Perjalanan yang tidak mudah bagi Musa untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu sebabnya Bapak Saudara, ketika mereka keluar dari Mesir, 10 tanda mujizat membawa mereka keluar. Kalau tidak Tuhan campur tangan, kemungkinan besar mereka tidak akan keluar dari Mesir. 10 tanda mujizat yang Tuhan buat di tanah Mesir sehingga mereka keluar. Dari 70 orang menjadi 1 juta orang keluar dari tanah Mesir. Keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir, harus melewati tantangan. Laut terbelah menjadi 2. Luar biasa Bapak Saudara. Orang Israel baru keluar dengan stres yang luar biasa. Dan melihat kiri kanan laut itu ikan-ikan itu sambil mereka itu berekreasi di tengah laut Bapak Saudara. Nggak perlu bikin kaca-kaca, Tuhan sendiri yang bikin. Orang Israel sambil berjalan, 1 juta orang jalan tengah-tengah laut yang dibelah oleh Tuhan. Sambil menghibur mereka, lihatlah kiri kanan, ada ikan-ikan dan masih banyak makhluk di tengah laut itu. Yang Tuhan hiburkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Satu penghiburan. Ketika Tuhan bawa dengan berbagai macam pergumulan, tapi ada hiburan Tuhan buat umat. Luar biasa. Kadang-kadang Bapak Saudara, kita perlu mengingat siapa sebenarnya kita kalau kita hari ini ada. Dahulu kita siapa? Sekarang kita bisa memuji Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita ingat kembali waktu kita masih kecil, mungkin kita di kampung, orang yang sudah lahir di kota, dia ingat kembali. Ketika dia sudah ada di satu tempat, dia ingat dulu saya pernah kecil di sini. Ketika dia ada di sana, dia ingat kembali dulu saya ada di tempat itu. Orang Israel, Tuhan mengingat mereka untuk kewajiban mereka untuk mengingat diri mereka sendiri. Bahwa dulu mereka tidak ada apa-apanya, tetapi sekarang menjadi apa-apa. Luar biasa Bapak Saudara. Dan karena itu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengingat ini. Kadang-kadang Tuhan membawa kita suatu persoalan, pergumulan. Tapi ingat, Tuhan satu-satunya patut dipuji. Karena dahulu kita mungkin mengalami sesuatu yang luar biasa di luar pikiran kita, tetapi Tuhan justru buat sesuatu. Hari ini kita bisa ada. Dan kita patut memuji Tuhan. Dan karena itu dikatakan Tuhan itu pusat puji-pujian, sentral untuk menyembah Dia. Bapak Saudara lihat, coba lihat di dalam Mazmur 107. Apa yang dikatakan pemazmur ketika dia mengingat kembali perbuatan-perbuatan. Mazmur pasal 107. Bapak Saudara perhatikan Mazmur 107 mulai ayat 1. Apa yang dikatakan Mazmur 100? Dikatakan apa di sana? Tuhan pusat puji-pujian, pokok puji-pujian. Dikatakan ayat, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa. Dia baik. Selamanya Allah baik. Tapi apakah kita baik? Kadang-kadang baru baik, Bapak Saudara. Harus akui, kadang-kadang kita baik. Kadang-kadang kurang baik. Jadi kadang-kadang kita baik, kadang-kadang tidak baik. Tapi Tuhan tidak pakai kadang-kadang. Tuhan selalu baik. Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia bukan saja baik Bapak Saudara, karena Dia pusat, maka Dia tetap mengasihi. Kasih setianya tidak berubah. Pagi, siang, sore, malam, hari, kita bisa berubah. Bisa berubah. Bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Setia. Dan Dia menjadi pusat. Harus dipelajari, diingat oleh Tuhan, oleh umatnya. Bahwa mereka juga harus tetap baik seperti Tuhan Allah mereka baik. Mereka juga harus tetap setia seperti Tuhan Allah tetap setia kepada mereka. Karena Allah itu pusat untuk kehidupan mereka, untuk kebaikan mereka, untuk bisa berbuah. Nah, Yesus mengulangnya di dalam Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang apa? Pokok anggur itu benar. Jadi Yesus itu pokok anggur yang benar. Dan itu sebabnya Dia mengatakan bahwa kalau Dia pokok anggur yang benar, umatnya harus berada di dalam Dia sebagai pusat sentral untuk menghasilkan buah. Itu luar biasa Bapak Saudara. Komit untuk kita bisa berbuah di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, ayat yang kedua dikatakan di Mazmur 107. Biarlah itu dikatakan orang-orang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Luar biasa. Tuhan punya kebaikan, kesetiaannya, suka mengumpulkan umatnya untuk apa? Memuji Dia, mengagungkan Dia, sanjungkan kepada Dia, menganjurkan Tuhan. Karena itu Tuhan senang berkumpul untuk memuji Tuhan. Tuhan senang Bapak Saudara kita kumpul memuji Tuhan.
Biasanya KKR itu satu pujian mengagungkan Tuhan, banyak mujizat, banyak mujizat. Saya tidak tahu Bapak sudah mengalami, tapi saya sudah mengalami banyak sekali mujizat, banyak sekali banyak mujizat, saudara. KKR di Papua, hujan kami ada KKR dengan lapangan. Almarhum ada Menhutu Yono Sulisa, sekarang masih melayani. Almarhum Melki Kuslo, kami KKR, kami panitianya. Hujan besar sekali, bawa batu dari atas gunung, tapi hujan batu-batu tidak pernah masuk dalam Stadion Mandala Jayapura. Tahun 83, saudara. Karena Tuhan diagungkan. Yonas Wisana ada Menhutu berkata, memuji Tuhan, puji Tuhan, ada payung surgawi yang akan menutup kita tidak hujan. Memuji Tuhan sepanjang malam itu. Akhirnya tak ada hujan satupun, setetes pun tidak diizinkan Tuhan. Melki Kuslo dan juga Yonas Wisana ada Menhutu berkata, jangan ada satupun jemaat di sini yang buka payung, karena Tuhan sudah buka payung menutup kita untuk ibadah sepanjang malam. Luar biasa, saudara. Saya di Asahan, KKR, panitia datang kepada saya, Pak, ini hujan keras sekali. Saya berkata, saya berkhotbah Tuhan punya firman, bukan otak saya. Kita lihat sama Tuhan. Kalau saudara itu terjadi, keledeknya luar biasa kemana, bum bang bum bang bum. Kan KKR, tak ada satupun setitik hujan datang. Malam ini tak ada satu hujan setitik pun yang turun tepat di mana kami KKR. Selesai kami berdoa, tutup, pulang. Dan saya berkata, Tuhan kami pulang semua jemaat, pulang sampai di rumah dengan itu baru kemudian turun hujan. Betul kami pulang jam 1 malam baru Tuhan turunkan hujan. Saya khotbah di Karo, pasar yang dingin. Panitia bilang begini, Pak Pendeta, ini daerah dingin, tolong khotbahnya jangan lama-lama, karena biasanya kalau KKR terlalu dingin, umatnya pulang nanti kosong. Saya khotbah di pasar. Saya bilang saya akan khotbah firman Tuhan, kita lihat malam ini apakah umatnya pulang. Saya khotbah 1,5 jam, tak ada satupun pulang. Doa berkat, lupa persembahan, suruh jemaat duduk lagi, persembahan baru pulang. Panitia bingung. Pertama kali dalam sejarah orang Karo, KKR, tak ada satupun yang pulang. Sampai lupa persembahan pun masih bisa duduk lagi kasih persembahan. Kalau cara Tuhan kita mengagungkan Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kalau Tuhan selalu diagungkan, dia menjadi pusat puji-pujian, pusat penyembahan, pusat yang diagungkan, bukan otak manusia. Mujizat itu akan terjadi. Amin. Tidak ada satupun yang mengatur Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita karena kita mengagungkan Dia, puji-pujian Dia, maka apapun yang terjadi, Tuhan pasti melakukan mujizat. Jangan keras ya. Ibu saudara, banyak sekali mujizat Tuhan buat. Banyak sekali. Kalau Tuhan menjadi pusat, maka tanda-tanda ajaib itu dia akan menyatakan. Orang Israel dengan matanya sendiri sudah melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan membawa mereka keluar tanah Kanaan. Dan Yesus berkata, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu orang asing, orang di tanah Mesir keluar dengan tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya dia menjadi pusat sentral untuk selalu dipuji, diagungkan, diakui sebagai Allah satu-satunya. Makanya ayat-ayat sebelumnya dalam Ulangan, Dia adalah Allah di atas segala Allah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Kalau semuanya di atas-atas, keputusan apa saja, tak ada pun satu pun yang dapat membatalkan. Nah, karena itu Bapak Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya senang oleh karena kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau mengendahkan hidup kita, hati kita, bahwa kita mau menyerahkan hidup kita sebagai mengendahkan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah satu-satunya yang mampu untuk menolong kita. Dia mampu melakukan mujizat, Bapak Saudara. Mau cerita tentang banyak mujizat. Perjalanan saya sudah 42 tahun. Nah, satu pun Tuhan membiarkan. 42 tahun saya melayani. Bulan Juli tahun 82 saya bulan KKR keliling Papua. Tidak ada satu pun tanda yang Tuhan biarkan. Yang membuat kita senantiasa putus asa dari diri kita sendiri. Akibat kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk memusatkan menyembah Tuhan. Bapak Saudara, banyak orang mengalami pergumulan hidup yang dahsyat.
Karena perlu dipertanyakan, adakah waktu untuk Tuhan menjadi pusat puji-pujian kita? Adakah waktu kita menyembah Tuhan dengan saat yang begitu teduh bersama dengan Tuhan? Karena itu Bapak Saudara, wajiban kita sendiri adalah kita perlu lihat di sini. Ayat 20 Bapak Saudara. Lihat ayat yang 20. Paling tidak ada 4 yang dianjurkan oleh Musa. Dikatakan bahwa kewajiban kita kepada Allah adalah mengagungkan Dia. Kewajiban kepada sesama, kita mengasihi mereka, memperhatikan mereka. Kewajiban kepada diri sendiri perlu kita perhatikan. Maka ayat 20 mengatakan begini, Israel dan umatnya harus takut kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Ayat 20, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Takut itu berarti menghormati Dia, sangat menghormati kehadirannya. Tuhan satu detik pun tidak pernah membiarkan kita. Jangan pernah berpikir bahwa kita buat ini Tuhan tidak tahu. Kita berdosa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Bahkan baru muncul dari ide kita, hati kita untuk melakukan sesuatu yang berdosa, Tuhan sudah tahu. Apalagi sampai muncul dalam perkataan dan tindakan. Tuhan sudah tahu, maka itu harus tahu. Kita harus takut. Orang Israel harus takut, umat harus takut. Kita harus takut kepada Tuhan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di mata Tuhan. Karena mata Tuhan lebih tajam dari CCTV, Bapak Ibu Saudara. Mata Tuhan lebih tajam dari CCTV. Apa saja Tuhan tahu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini nasihat Tuhan menjadi pusat, maka haruslah takut kepada Dia dengan rasa hormat yang agung kepada Dia. Yang kedua, ayat 20 bagian B. Israel harus setia melayani Tuhan melalui ibadah. Ayat 20 dikatakan begini, kepada Allah dan haruslah engkau beribadah. Terjemahan dalam bahasa ini artinya apa? Jangan cuma datang beribadah, tapi layanilah Tuhan. Engkau harus melayani Tuhan melalui ibadah. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sedang, kalau kita ada dalam ruangan melayani Tuhan itu bukan berkhotbah, bukan WR sehingga tidak. Semua yang menyanyi itu melayani Tuhan. Amin. Makanya kalau kita menyanyi harus betul-betul kita menyanyi muji Tuhan. Ekspresi masing-masing, ada yang mau diam, terserah. Yang penting hatimu kita mau naikkan pujian. Ada yang angkat tangan, ada yang tepuk tangan. Itu yang menunjukkan bahwa kita menyadari kehadiran Tuhan itu. Kita layani Tuhan. Kita melayani Tuhan, memuji Tuhan, melayani. Kita memberi persembahan, juga melayani. Kita saling mensalam satu dengan lain, selamat datang, puji Tuhan, juga saling melayani. Itu namanya apa? Kita sedang melayani Tuhan. Kita melayani salaman dan orang itu adalah anak Tuhan. Kita saling melayani satu dengan lain. Itu indahnya. Betapa indahnya Bapak Saudara. Ada banyak orang yang rindu untuk melayani, tapi tidak sempat melayani. Kecuali kita seperti sekarang ini. Kita bisa melayani Tuhan melalui ibadah kita. Kita jangan tunggu kita naik di atas panggung bapak WL sehingga baru kita melayani. Tidak. Semua yang ada dalam aktivitas peribadatan pelayanan itu, itulah namanya pelayanan. Semua pelayanan. Bapak Saudara, ayat 20b mengatakan Israel setia melayani Tuhan melalui ibadah. Harus setia. Harus setia. Sebab Allah itu setia. Karena Dia baik maka Dia setia. Lalu yang ketiga, karena Tuhan menjadi pokok puji-pujian. Bukan saja Israel takut kepada Tuhan, bukan saja harus melayani Tuhan melalui ibadah, tapi yang ketiga, karena Tuhan menjadi pokok puji-pujian, maka Israel harus berpaut kepada Tuhan. Ayat 20 bagian C dikatakan, kamu harus berpaut kepada Tuhan. Berpaut, kata berpaut ini artinya apa? Kata berpaut ini terikat erat dengan Tuhan, mengikat hatimu dengan Tuhan, mengikat perasaanmu dengan Tuhan, berpegang erat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan harus berpaut, artinya mengikat hatimu, melekatkan hatimu, hidupmu semuanya diikatkan kepada Tuhan. Maka hidupmu akan dituntun oleh Tuhan. Nah, apa nama Musa menasehatkan orang Israel supaya mengikat hatinya kepada Tuhan, mengikat firman Tuhan dalam hati mereka, mengikat perasaan mereka, Tuhan mengasihi mereka, mengikat mereka hati mereka untuk mencintai Tuhan, mengikat hati mereka untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan begitu setia menyertai mereka. Karena Tuhan sudah membela mereka, menolong mereka, mengasihi mereka, membela mereka di dalam banyak pergumulan.
Dan kita juga seperti itu, saudara. Tuhan membela kita dalam keadaan apapun. Dia tidak pernah membiarkan kita terlalu jauh. Dia akan dekat membela kita. Ingat Yesus berjalan di atas air ketika memberi makan 5.000 orang selesai. Dia naik ke atas gunung berdoa seorang diri. Murid-murid disuruh naik dan perahu. Lalu jam 3 pagi akhirnya mencatat, angin sakal hajar mereka. Dalam keadaan mereka ketakutan, Tuhan melihat mereka dari atas gunung. Mereka sangat kebayaan. Karena kasihnya dan kuasanya, dia berjalan di atas air, mendekati mereka. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah jauh dari kita mengalami pergumulan. Karena dia pusat penyembahan kita, dia tidak akan pernah jauh dari kita. Dia tahu perasaan kita, dia tahu pikiran kita, dia tahu rencana kita, dia tahu hati kita. Dan dia pusat untuk puji-pujian kita. Maka apa saja yang kita lakukan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu tidak pernah jauh dari saya, tidak jauh dari kita. Nah, karena itu Bapak Saudara harus berpaut, terikat hati pada Tuhan. Ikat hati kita harus terikat dengan erat, berpegang pada Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Sebab firman itu satu-satunya yang dapat menolong kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman itu pelita, Bapak Saudara. Pelita itu ketika dinyalakan dia akan begini, lalu kemudian akan ada cahaya terang yang bawa kita jalan mengikuti yang benar. Firman itu luar biasa, Bapak Saudara. Firman ini menolong kita. Hidup pada firman Tuhan. Setiap hari saya kirim firman Tuhan. Saya tidak tahu Anda baca atau tidak, tapi saya sudah baca baik-baik, maka saya kirim firman itu. Saya sudah menghayati firman itu, maka saya kirim bermacam-macam firman yang saya dapat. Saya kirim karena saya tahu firman itulah pelita. Firman itu makanan rohani. Firman itu air hidup. Karena Yesus adalah pusat firman itu, maka umat Allah harus senantiasa mengandalkan Tuhan, menganggap Tuhan adalah sentra hidup mereka. Dan yang keempat, terlalu lama ya, berapa menit? Baru 20 menit saya buat Bapak Saudara. Saya tambah 20 menit lagi. Baru 20 menit, saya khotbah 20 menit itu Saudara. Yang keempat Bapak Saudara, bagian 20D. Apa yang dikatakan bagian D? Dikatakan karena Allah adalah pusat pujian, maka orang Israel harus berjanji setia kepada Tuhan. Ayat 20 bagian terakhir dikatakan begini. Dan demi namanya, nama Tuhan, haruslah engkau bersumpah. Engkau harus berjanji bahwa Tuhan menjadi pusat saya. Tak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain, tidak ada yang dapat menolong saya kecuali Tuhan yang saya sembah di dalam Yesus Kristus. Karena itu Bapak Saudara, orang Israel dinasihatkan oleh Musa bahwa harus berbuat janji kepada Tuhan, janji setia. Sebagaimana Tuhan sudah janji setia kepada orang-orang pilihannya, janji setia kepada Abraham, janji setia kepada Ishak, janji setia kepada Yakub, janji setia kepada umat Israel. Semuanya setia sampai hari ini kita berkhotbah firman Tuhan. Tuhan Allah tidak pernah ingkar janji. Bahkan sampai kembalinya Tuhan Yesus kedua kali, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita yang sering ingkar janji, Bapak Saudara. Apakah kita pernah berjanji dengan seseorang atau dengan Tuhan? Kita punya janji dengan Tuhan, kita boleh lupa, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan itu sebabnya nasihatku supaya apa? Buatlah janji setia kepada Tuhan Allah. Artinya apa? Sebenarnya ini menunjukkan apa? Kasih. Kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, maka engkau akan setia. Tidak perlu buka mulut untuk buat janji, tapi itu dalam tindakan harus mengatakan bahwa saya setia mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, taat dengan Tuhan, setia beribadah pada Tuhan, setia melayani Tuhan. Maka itulah menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pusat puji-pujian kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu mengandalkan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Saudara pernah menonton yang viral itu, ada dua anak anak perempuan yang kepalanya lengket, lalu dioperasi oleh seorang dokter, dipisahkan
lalu kemudian mereka dipelihara dan jadi besar, lalu mereka juga jadi dokter. Lalu mereka setia datang, dan sampai besar pun mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka tidak pernah lupa kepada dokter yang memisahkan kepala mereka, pisahkan lalu sekolahkan mereka menjadi sarjana-sarjana yang luar biasa. Mereka terus setiap hari datang. Kepada dokter ini mereka berterima kasih, mereka peluk dia, datang setiap peluk berterima kasih. Bahkan kadang-kadang dalam ulang tahun mereka bukan saja peluk, tapi mereka sujud di kakinya. Dan mereka tahu inilah orang yang pernah menolong kami, inilah orang yang pernah memberikan kami memisahkan kami dan bisa menolong kami menjadi orang seperti sekarang ini. Kami mempunyai hati mengasihi dia seperti dia mengasihi kami. Nah, karena itu Bapak Saudara, kalau Tuhan pernah menolong, bukan berarti Tuhan hitung-hitung. Karena itu Tuhan kalau sudah menolong, kita pun harus tetap setia dengan Tuhan yang mengasihi. Karena dia pusat. Orang Israel dikatakan bahwa mereka harus menjadi pusat. Hati mereka pusatkan kepada Tuhan. Karena Allah itu menjadi sentral, maka haruslah umatnya juga memusatkan hati kepadanya. Setia beribadah, setia taat firman Tuhan, setia dengan taat untuk menghargai dia, menghormati Tuhan dalam tiap-tiap tingkah laku. Tapi orang lain di sekitar kita perlu memperhatikan. Maka di gereja kita ada yang disebut ada visi misinya di sana. Bapak Saudara, visi misi gereja kita harus ada di dalam lingkup firman Tuhan, di mana kita dapat menjangkau banyak orang datang kepada Tuhan. Hari ini mari kita belajar dari firman Tuhan ini, karena Tuhan menjadi pusat puji-pujian kita, layak untuk diagungkan. Kita patut menghargai, menghormati, takut akan Tuhan, tapi juga kita harus melayani dia dengan beribadah, sekaligus kita juga harus tetap berpegang erat dengan firman-Nya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, tidak harus lepas. Yesus berkata, ranting tidak mungkin terlepas dari pokok. Maka kalau ranting terlepas, pasti dia akan kering. Tetapi kalau dia melekat, dia melengketkan, dia terikat dengan pokok, maka dia akan menghasilkan buah. Dan kemudian punya hati, tetap setia. Komitmen itu penting untuk mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan adalah pusat puji-pujian kami, layak dipuji, layak diagungkan, layak untuk disembah, layak untuk diandalkan dalam hidup ini. Sebab di mana Tuhan dekat, banyak tanda mujizat akan dinyatakan. Amin. Mari kita tunduk berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Benar adanya, kalau orang Israel diminta oleh hamba-Mu yang setia Musa, bahwa Tuhanlah pusat puji-pujian, maka kami pun tidak lepas dari janji itu Tuhan. Tuhan, kami datang kepada Engkaulah Tuhan, pusat puji-pujian kami, penyembahan kami, keagungan kami. Sebab ketika kami menjadikan Tuhan menjadi pusat kami, pusat pujian, ada banyak tanda mujizat, tanda ajaib, tanda-tanda yang mengherankan yang akan menyertai kami, dan tunjukkan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Roh Allah, terjemahkan lebih dalam lagi setiap kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar, ada sesuatu yang Tuhan terjemahkan lebih dalam lagi, yang kami percayai bahwa firman itu mampu menolong kami, memberikan kami jalan keluar, mengatasi pergumulan kami. Sebab Tuhan menjadi pusat sentral dalam pergerakan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan menjadi rema bagi kita semua dan kita diberkati. Saatnya kita mau memberikan persembahan di ibadah kita minggu ini. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan yang setia kepada kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang telah memberkati kami. Kami mau memberkati pelayanan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Amin. Nats persembahan kita atau ayat persembahan kita dari Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita berikan persembahan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari ketiga bangkit dari dalam orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur, karena Kaulah Allah pokok pujian kami, pusat pujian kami, sehingga seluruh kehidupan kami dapat menunjukkan bahwa Allah layak dipuji, sehingga kami hidup benar, memuliakan dan senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami boleh beribadah dan terus kami menyerahkan untuk seluruh umat Tuhan, baik yang tidak bisa dari hari ini, yang juga mengikuti online maupun onsite. Tuhan memberkati dan menyerahkan untuk jemaat yang sedang mengalami kesehatannya terganggu. Tuhan juga menolong, sempurnakan kesehatan, kekuatan Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Biarlah walaupun fisik lemah, namun iman, semangat tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, serahkan setiap umat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, serahkan dalam tangan Tuhan. Yang sedang mengalami problem dalam kehidupannya, dalam usaha, pekerjaan, dalam rumah tangga, Tuhan juga menolong, memberkati. Biarlah apapun yang dialami semakin membawa dekat kepada Tuhan, semakin tunduk menyembah kepada Tuhan. Yang masih memiliki keraguan, bingungkan masa depan, biarlah tetap terus memberikan diri kepada Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan, sehingga keraguan diubah menjadi kepastian, tetap mengikut Yesus sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga, serahkan seluruh umat Tuhan dan segala pergumulan masing-masing. Tuhan Yesus menjamah, menguatkan, memulihkan dalam semua aspek. Kami juga menyerahkan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus menolong, biarlah negara kami dijaga, diberkati Tuhan, jauhkan dari segala yang jahat. Dan menyerahkan untuk pilkada Jakarta, DKI, Tuhan menolong, supaya Tuhan berikan pemimpin yang terbaik, yang betul-betul memperhatikan
berada dalam tanah Tuhan, Tuhan menolong. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan suatu timbalan yang hendak berkati, bahkan jemaat yang baru pertama kali hadir ke Tuhan memberkati, menjaga, memelihara, memberikan kekuatan, sukacita, penghiburan, dan kemenangan dalam mengatasi berbagai persoalan hidup. Terima kasih Bapa dalam surga, kemuliaan hidup kami, syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.